Kita akan keluarin smart lock, harganya di bawah 5 juta, tapi dia fiturnya lebih canggih lagi. Bocoran nih, hanya di SOS. Kita itu memposisikan diri sebagai best value for money, di mana kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif atau terjangkau lah ya, seperti itu. Mulai dari hardware kita, smart lock, sanitary itu kita rancang biar konsumen itu bisa dapet desain yang bagus, barang bagus, tapi biayanya masuk akal. Karena kan suka ngeliat barang kok kayak mahal banget ya gitu, tapi sebenarnya build quality-nya tuh sama, cuma barangnya tuh suka tidak masuk akal gitu. Kalau pakai yang keran biasa ya, itu kalau kakak tuh kayak mungkin pas buka ciprat-ciprat alirannya tuh kayak segitiga gitu loh kak. Nah, lagi ada lagi bener. Segitiga terus alirannya tuh kayak belang-belang, kayak ada yang gede, ada yang kecil dropletnya. Nah kalau ini tuh dia jadinya kayak bubble stream. I see. Jadi dia warnanya tuh kelihatannya kayak ada bubble-bubblenya, terus lembut di tangan. Bahkan ternyata dia tuh bisa menghemat air hingga 30% penggunaan. Oh justru bisa menghemat juga ya? Iya kak, jadi karena dia ada menggabungkan udara di dalamnya, makanya lembut kayak gitu. Jadi udah hemat, lembut, enak dipakai, nggak nyiprat. Memang kalau mau cari keran tuh mesti cari bagian itunya. Cartridge sama aerator sama material utamanya apa. Memang mungkin kesannya ya nyari di toko ada yang harganya cuma 20.000, 30.000, kesannya murah. Tapi kalau memang nyari yang nyaman akan susah sih dapat dengan harga segitu ya. Ini aja kita udah murah banget gitu istilahnya. Udah murah banget nih. Iya. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat di mana orang-orang hebat bicara. Hari ini kita ada tamu spesial, Hani, dari Digital Marketing Koordinatornya Oasis. Halo Hani, apa kabar? Baik kak. Terima kasih banyak udah menyempatkan ke sini. Kita hari ini mau bahas nih. Jadi Oasis udah berdiri sejak tahun 1995, betul ya? Benar, udah lama. Bagaimana sih Oasis dan Bellucci bisa mempertahankan reputasi sebagai brand hardware yang terpercaya selama ini? Oke, pertama-tama pastinya dari kualitas produk ya. Karena kan kalau kualitasnya bagus, pasti orang yang pakainya juga seneng. Jadi kualitas produk kita itu sebenarnya dipilih langsung kak sama owner kita yaitu Pak Hasanani. Itu dia pergi sendiri, ngecek sendiri, dia langsung. Kalau misalnya kayak kualitasnya kurang oke gitu ya, kayak aduh ini nggak sesuai dengan kualifikasi saya gitu. Dia return, sampelnya akan di return sama dia akan minta sampel baru, bikin yang sesuai dia mau kayak gitu. Jadi produk Oasis dan Bellucci itu material utamanya ya, seringkali material utamanya itu kuningan atau brass dan stainless steel. Itu memang material yang kita lihat sangat cocok untuk door hardware dan sanitary seperti itu, yang pokoknya kuat, anti karat, dia juga awet lah, tahan gitu. Nah makanya dari itu kita cukup sering ya dapat respon yang positif. Kita dapat respon positif dari para customer kita karena wah build quality-nya oke punya kayak gitu. Dan sesuai juga dengan tagline-nya Oasis ya. Oasis itu tagline-nya quality in perfection, dan kalau Bellucci itu tagline-nya kuat dan awet. Nah, jadi memang tagline kita itu sama-sama mengedepankan kualitas yang terbaik agar keamanan itu terjaga kayak gitu. Bahkan meskipun kalau kita lihat kan Oasis itu punya desain yang khusus ya. Meskipun desainnya itu agak rumit, agak lebih luxury memang, Oasis ini tetap yang diutamakan sama Pak Hasan itu dari kualitasnya dulu nomor satunya kayak gitu. Jadi even dari ownernya hands on banget ya, apapun yang diproduksi itu harus approval dari beliau dulu. Bener, itu dia bener-bener dicek loh kak. Pokoknya nggak luput kalau misalnya menurut dia ini kurang oke nih, saya mau ganti part ininya. Misalnya contoh partnya tuh agak gampang karat, sama dia diganti, nggak boleh, itu nggak boleh masuk. I see. Gitu. Nah kalau mungkin buat pada yang belum tahu, bisa nggak dijelasin sedikit Oasis dan Bellucci itu produk-produknya apa aja? Singkat aja. Singkat aja ya. Oasis Bellucci itu kita produknya utamanya adalah door hardware. Jadi kalau kita paling sering ya, kalau kita ngeliat pintu itu pasti ada kunci pintunya, handle-nya, engselnya, dan aksesoris lainnya seperti door stoppernya atau enggak door closernya kayak gitu. Itu utama kita. I see. Kemudian kita juga punya smart lock and smart home. Nah, kunci digital dan perangkat
smart home-nya ya, kayak CCTV dan kawan-kawan. Kemudian kalau sekarang kita sudah mulai merambah juga ke sanitary. Sanitary line. Sanitary itu kita ada keran air, ada shower, bahkan kita ada lavatory atau wash basinnya juga ada kayak gitu. I see. Jadi ini produk-produk yang kita pakai sehari-hari, tiap hari kita lihat produk. Jadi siapa tahu ini pintu kalian produknya Onassis nih. Boleh dicek itu ada logonya nggak kayak gitu. Nah, kan karena dari 1995 ya. Iya. Nah, itu kan ever evolving, apalagi sekarang digital itu lagi naik banget kan. Digital marketing is very important. Nah, strategi apa sih yang efektif untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap Onassis dan Bellucci ini? Pastinya ya buat kita itu review. Review produk dari customer itu yang utama buat kita. Dan seringkali paling gampang didapatin itu pasti dari marketplace ya, seperti toko oranye dan toko hijau seperti itu. Terus kita juga ada influencer yang terpercaya, karena influencer itu kan dia bisa menginfluence, memberitahu juga ke pasarnya mereka kalau mereka pakai produk itu seperti itu. Ada juga kita itu selalu bikin ada video unboxing untuk memperlihatkan produk aslinya. Terus ada video operasional juga bahkan. Jadi kayak kita pernah bikin video gudang Kak. Itu biar orang tahu segimana sih kita handle barang itu dari masuk barang sampai kita kirim ke tangan mereka. Transparansi berarti. Benar, kita transparan banget. Dan kita juga punya company profile pastinya ya. Karena itu kita untuk bikin kepercayaan, bangun kepercayaan buat konsumen. Pasti pengen tahu kan, seperti tadi ya, dari datang keluarnya produk, abis itu contoh ya kayak gini. Orang kan kalau kayak gini dilihat dari foto ya udah gitu. Tapi kalau dari video kita kasih lihat dari depan, belakang, atas, bawahnya itu kan bisa memperlihatkan keseluruhan kayak gitu. Jadi orang langsung experience langsung meskipun dalam layar ya, tapi bisa lihat langsung ternyata build-nya seperti ini ya, sekokoh ini ya kayak gitu. Bahkan kita juga kan sering up to date dengan teknologi terbaru ya kan. Kita juga jadi suka keluarin atau perkenalkan produk-produk baru tersebut gitu loh. Itu kita lakukan semua buat intinya kita harus bangun kepercayaan mereka, kita materi-materi itu kita keluarin semua. I see. Gitu. Berarti emang user experience juga penting ya untuk membangun kepercayaan itu. Benar. Nah, tadi ngomong-ngomong ada di marketplace, aku udah searching nih kan tadi. Nah, bagaimana sih caranya Bellucci sama Onassis itu bisa menggabungkan kualitas yang terbaik, harga juga terjangkau, aku udah cek, dan juga layanan yang purna jual. Jadi gimana cara menjaga kepuasan itu? Memang kembali lagi tadi sejak kita berdiri di 1995 ya kayak tagline kita kembali quality in perfection untuk Onassis dan kuat dan awet untuk Bellucci. Itu mencerminkan komitmen kita untuk menomorsatukan keamanan dan ketahanan produknya kayak gitu. Kemudian karena kita percaya kualitas yang bagus dan kualitas yang tinggi ini harus bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, makanya kita itu memposisikan diri sebagai best value for money, di mana kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif atau terjangkau lah ya seperti itu. Mulai dari hardware kita, smart lock, sanitary itu kita rancang biar konsumen itu bisa dapet desain yang bagus, barang bagus, tapi biayanya masuk akal. Karena kan suka ngeliat barang kok kayak mahal banget ya gitu, tapi sebenarnya build quality-nya tuh sama, cuma barangnya tuh suka tidak masuk akal gitu. Dan karena kepuasan konsumen itu nggak berhenti dari pembelian doang ya kayak biasa kan habis beli ya udah gitu. Kita nggak putus di sana, makanya kita ada tim layanan purna jual yang siap dan sigap untuk ngebantu kayak gitu. Mulai dari konsultasi kebutuhan pemasangan, karena kan kita tahu sendiri produk kita itu bukan produk yang mudah untuk dipasang sendiri ya. Pastinya butuh bantuan beberapa. Jadi kita ada tim teknisi kami, terus bagian perawatan produk kita ada CS juga yang bisa handle itu semua seperti itu. Jadi dukungan ini memberi konsumen kita tuh merasa aman dan nyaman, karena kita tuh dalam jangka panjangnya bisa membantu mereka terus sampai mereka nanti. Gitu. Jadi bukan hanya beli tapi ada after care-nya. After care-nya juga, karena kita tahu kalau gabungin ini kita harus bisa menggabungin ini karena kebutuhan konsumen tuh di sana. I see. Nah, tapi kan ini kan produknya hardware dan sanitary, benar kan? Itu yang biasanya orang kalau misalnya harus lihat langsung. Nah, itu kan pasti ada tantangannya sebagai
digital marketing untuk gimana caranya bisa menjual barang-barang ini secara digital. Nah, apa sih tantangan yang mungkin terbesar atau yang dialamin? Mirip kayak tadi ya, sebenarnya kita bahas kalau di video dong cuma bisa ngeliatnya dari situ gitu. Memang tantangan yang besar itu menyampaikan nilai produk atau value produk kita yang sifatnya tuh fisik banget gitu. Gimana caranya kita bisa menyampaikan kualitas materialnya, daya tahannya, kenyamanannya, itu ke audiens cuman ngeliatnya dari layar deh HP gitu. Memang kita harus bisa edukasi konsumen kita, itu yang jadi tantangan banget sih. Karena banyak juga yang masih sangat awam ya terhadap teknologi, apalagi smart lock dan fitur-fitur sanitary kayak gitu. Nah, jadi untuk ngatasinnya kita maksimalin ya, lebih tepatnya kita maksimalin konten yang edukatif dan visual. Aku sering minta tim aku buat ayo kita harus bikin video pemasangan, demo fitur, terus jadi kan kita suka bikin video gimana cara pasang ini sendiri, karena memang untuk menjangkau satu Indonesia itu akan cukup sulit ya. Nah, dengan adanya video pemasangan, semua yang beli kayak nggak apa-apa pasang Onassis, ada kok videonya, tinggal pasang sendiri kayak gitu. Terus itu juga memperkuat kepercayaan konsumen kita dari testimoni, ada ulasan pengguna, ada layanan after sales. Jadi yang transparan kayak gitu. Jadi konsumen kita tuh merasakan value produk kita tuh ada, walaupun dia nggak nyentuh langsung barangnya gitu, nggak langsung lihat secara fisik kayak gitu. Penting banget ya, emang benar ya video-video, karena video orang juga bisa percaya kalau misalnya udah beli, gue harus ngapain ya abis ini? Ada videonya, bener. Karena kalau nggak ada ya udah hilang. Gitu. Bingung mereka kelihatan. Bener. Tapi kan Onassis ini dan Bellucci itu kan awalnya hardware. Bagaimana mereka itu kan sekarang merambah ke produk sanitary. Nah, bagaimana kualitasnya tetap dijaga dan tetap premium? Oke, kita memang ngerambah ke sanitary itu di akhir tahun 2024 ini. Jadi masih baru banget. Itu karena kita lihat ternyata kebutuhan masyarakat terhadap produk sanitary itu tinggi ya. Demand-nya tuh tinggi banget. Tapi gimana caranya kita tetap memberikan sesuatu yang estetik gitu. Karena kita lihat kayaknya banyak juga ya yang suka barang estetik gitu loh. Padahal cuma keran misalnya kayak gitu. Tapi keran aja tetap cantik gitu. Dipasang tapi nggak kayak keran. Tapi harus yang kualitasnya bagus, tahan lama juga. Nah, itu kita mikir banget tuh gimana ya caranya, terutama Pak Hasan ya. Dia sangat-sangat langsung ngeliat, wah pokoknya dia langsung tentuin harus material utamanya adalah kuningan. Kuningan dan stainless steel. Itu anti karat yang dirancang biar tahan akan kelembapan tinggi, terutama kamar mandi. Jadi kita benchmarknya kamar mandi. Karena kamar mandi itu kan lembab banget gitu. Nah, terus kita juga dilengkapi dengan cartridge. Nah, kalau misalnya cartridge itu kita bilangnya jantung dari keran kayak gitu. Nah, jantung dari kerannya itu kita pakai yang terbaik. Itu ada Sedal sama Sitek. Sedal dan Sitek, sama kita juga untuk aeratornya kita pakai Neopro aerator yang dari Swiss German. Itu kalau pakai yang keran biasa ya, itu kalau kakak tuh kayak mungkin pas buka ciprat-ciprat alirannya tuh kayak segitiga gitu loh kak. Nah, lagi ada lagi benar. Segitiga, terus alirannya tuh kayak belang-belang, kayak ada yang gede, ada yang kecil dropletnya. Nah, kalau ini tuh dia jadinya kayak bubble stream. Jadi dia warnanya tuh kelihatannya kayak ada bubble-bubblenya, terus lembut di tangan. Bahkan ternyata dia tuh bisa menghemat air hingga 30% penggunaan. Justru bisa menghemat juga ya? Iya kak, jadi karena dia ada menggabungkan udara di dalamnya, makanya lembut kayak gitu. Jadi udah hemat, lembut, enak dipakai, nggak nyiprat. Emang harus dipasang di mana? Jadi buat teman-teman, ini harus take notes nih. Memang kalau mau cari keran tuh mesti cari bagian itunya. Cartridge sama aerator sama material utamanya apa. Memang mungkin kesannya ya nyari di toko ada yang harganya cuma 20.000, 30.000, kesannya murah. Tapi kalau memang nyari yang nyaman akan susah sih dapat dengan harga segitu ya. Ini aja kita udah murah banget gitu istilahnya. Udah murah banget nih. Dan makanya kita tuh bikin standar kayak gitu biar nggak cuma awet tapi juga berkualitas, nyaman. Pas mandi atau pas cuci tangan tuh ya enak gitu loh dipakainya kayak gitu. Experience-nya juga sangat penting ya. Bagus banget, benar. Nah, tadi aku tuh juga searching. Nah, habis itu aku nemuin lock yang
very high tech nih, yang bisa face recognition sama palm recognition. Nah itu keren banget. Aku jujur, aku sebelumnya belum pernah lihat. So this is the first time dan aku pengen tahu lebih banyak. Jadi gimana sih kok bisa ada teknologi itu evolusinya dari normal locks bisa ke yang lebih high tech ini gimana? Kalau yang tadi kakak lihat itu nama produknya P12 Pro ya. Nah, jadi P12 Pro itu udah bisa palm recognition. Jadi cuman ngasih tangan doang itu bisa ngebuka pintu. Ini harus aku catat nih. Ya, ini memang produk baru kita, salah satu produk baru kita. Memang Smart Lock Onassis ini baru munculnya itu berkembang mulai dari 2019. Jadi 2019 kita mulai muncul, kemudian mengikuti tren global yang ada. Ternyata kan banyak orang sudah berkenalan ya dengan Internet of Things, nah, IoT dan smart home atau rumah pintar. Di situ Onassis dan Bellucci akhirnya menawarkan solusi untuk smart home itu, kayak gitu. Mulai dari integrasi perangkat pintar, smart home seperti CCTV dan kawan-kawannya, smart bulb kayak gitu, dengan si smart lock-nya juga. Jadi smart lock kita itu bukan cuma smart lock, tapi dia bisa jadiin satu trigger untuk satu rumah. Itu bisa Kak. Kita bikin jadi semewah itu dan semudah itu pakainya. Langsung gitu. Buka, langsung lock, semua nyala langsung. Iya benar. Memang awalnya tuh Smart Lock Onassis Bellucci itu cuman ngeluarin yang biasa, kayak cuman fingerprint, pin sama kartu. Cuman mulai tahun 2023 ya, 2023-2024 tuh udah mulai 3D Face ID yang pakai muka. Kemudian udah mulai palm recognition, ada finger vein juga. Jadi pakai pembuluh darah Kak. Dia udah nggak pakai sidik jari lagi. Pakai pembuluh darah yang dalam. Keren banget. Ya gitu. Dan itu udah unlock feature-nya tuh udah sampai sedemikian rupa sampai kita sendiri kayak secanggih itu ya ternyata dunia ya. Gitu. Berarti yang penting itu experience. Kan berarti gini, semua produk-produk Onassis sampai Bellucci itu kan tentang experience apalagi di rumah. Jadi dari masuk rumah sampai kamar mandi, pintu semua. Yang penting kita tuh kan gini, kalau misalnya masuk rumah terus buka kunci ribet, nyalain lampu ribet, kamar mandi terus netesnya nggak bener juga ribet ya kan. Kita di rumah pasti gitu mau nyaman banget. Kan pasti mau nyaman banget. Jadi emang solusinya ini bener jadi sih. kita melihat ternyata kebutuhan orang itu di situ ada gitu. Ya udah kita masuk ke sana memberikan solusi untuk masalah itu. Itu smart lock canggih banget sih. Aku take note sih. Jadi nanti kalau habis ini aku bikin rumah atau apartemen, aku kayak pakai itu deh. Coba cari smart lock mana lagi yang bisa palm recognition tapi harganya di bawah 5 juta kan? Hah? Serius, aku nggak bisa. Ada, kita punya smart lock. Ini bocoran sedikit. Kita akan keluarin smart lock, harganya di bawah 5 juta, tapi dia fiturnya lebih canggih lagi. Bocoran nih, hanya di SOS. Ya, harga itu di bawah 5. Keren banget. Ntar tunggu tangga tayang aja ya. Oke, sekarang kita mau main game namanya This or That. Oke. Strategi branding jangka panjang atau kampanye digital yang cepat? Kalau kita jangka panjang. Ya, karena kalau menurut kita ya jangka panjang itu kita harus memperkuat konten video, baik promo produknya, edukasinya, highlight produk unggulan, fitur-fitur unggulan kita. Tapi selain kita konsisten membangun jangka panjang, kita tetap harus yang viral juga dong, biar kita tetap go with the trend lah ya, ikutin tren. Tapi kalau disuruh pilih, kita lebih jangka panjang. I see, oke. Iklan digital berbayar atau growth organik lewat konten? Susah nih kalau buat digital. Jujur agak susah ya, karena kita pakai dua-duanya. Agak susah. Konten kita sendiri itu sebenarnya 70% organik. Ya, 70% organik kita kombinasiin organik dengan AdBoost ya, atau yang berbayar ads gitu. Karena beda fungsi ternyata Kak. Jadi kalau yang ads itu untuk jangkau pasar customer yang lebih baru dan lebih luas. Karena kita bisa ngejangkau se-Indonesia. Sedangkan kalau dengan konten organik ya, itu untuk retentionnya mereka, menjaga relevansinya dengan followers kita yang sudah ada, dan kita interaksi aja alami dengan mereka kayak gitu. Tujuannya beda berarti. Tujuannya beda, ada tapi kalau tapi kalau ditanya 70%-nya organik kayak gitu. Oke. Kalau campaign berbasis tren atau campaign yang timeless nih? Timeless. Kenapa? Karena harus bikin identity Onassis dan Bellucci itu kuat. Dengan campaign timeless, brand identity kita lebih kuat. Nah, kalau tren yang tadi berbasis tren yang berbasis itu sama kayak tadi, kita buat jump in with the trend aja sih kayak gitu. Karena kalau timeless itu bikin orang melekat kayak ternyata Onassis tuh kontennya kayak gini.
Konten-kontennya seperti ini, campaign-campaignnya seperti ini. Kalau ngeliat yang kayak gitu, otomatis ingetnya Onassis sama Bellucci. Berarti satu reputasi, satu relevansi. Benar. Gitu kan. Kita pilih reputasi. Ya dong. Kita pilih reputasi. Pasti. Ada nggak kata-kata atau apa mungkin yang mau di-share ke teman-teman tentang Onassis atau Bellucci? Mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau dari kita tuh lebih ke arah sebelum beli produk. Sebelum beli produk, lihat dulu dia itu apa yang kamu butuh gitu. Lihat apa yang kamu butuhin. Apakah produk itu bisa memenuhi kebutuhan kamu. Jangan sampai tergiur dengan harga yang sangat murah, tapi ternyata itu bukan yang kamu butuhin. Itu sih sebenarnya. Itu tip yang bagus banget. Itu tips yang selalu kita dengar-dengar. Iya, itu bagus banget. Selalu dengerin. Thank you so much. Udah datang ke SOS Podcast. Aku belajar banyak lagi. Hopefully kalian juga belajar banyak juga. Aku masih penasaran tentang smart lock-nya itu. So aku bakal searching langsung lebih dicek banyak. aja.